Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Putra yang saya hormati. Perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Farastia di NIM 1012034. Dan pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas akhir saya dengan topik studi analitik numerik pada konfigurasi atas N pemecah gelombang terhadap T gelombang. Dan dalam pengerjaan tugas akhir ini saya dibimbing oleh dosen pembimbing saya yaitu Ibu Dr. Ika Mendayana. Baik, ini merupakan outline presentasi saya hari ini. Pertama akan diawali dengan pendahuluan, jadi saya akan menjelaskan kenapa saya tertarik untuk meneliti terkait dengan topik ini. Kemudian juga apa saja rumusan-rumusan masalah yang akan saya jawab berikut dengan batasan-batasan yang saya terapkan. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan model matematika yang digunakan berikut dengan simulasi numeriknya. Dan terakhir akan ditampilkan algoritma optimisasi untuk mengoptimalkan konfigurasi dari struktur topografi sistem pertahanan pesisir yang saya gunakan dalam mengerjakan tugas akhir ini. Baik, diawali dengan pendahuluan. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa daerah pesisir merupakan daerah perbatasan antara laut dan daratan sehingga ia memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia dalam berbagai sektor ya, terutama dalam sektor ekonomi dan juga lingkungan. Sehingga sudah merupakan kewajiban bagi kita untuk senantiasa menjaganya agar tetap bagus kualitasnya. Namun nyatanya, data dari National Oceanic and Atmospheric Agency pada tahun 2015 ini menyatakan bahwa pada akhir abad ke-21 ini diperkirakan uh, level perubahan kenaikan air laut itu akan berada di angka 1 hingga 4 kaki setiap tahunnya. Dan ini tentu artinya akan berpotensi untuk merusak daerah pesisir karena semakin tingginya ketinggian air yang dibawa. Dan faktanya ini telah terjadi. Kerusakan daerah pesisir itu telah terjadi sejak 10 tahun yang lalu. Seperti pada gambar di sebelah kiri, ini kerusakan yang terjadi di Yorkshire, Inggris, akibat erosi pantai. Dan juga yang ada di kanan ini adalah kerusakan daerah pesisir pantai yang terjadi di Senegal. Dan para ahli di sana itu memperkirakan bahwa akan ada sekitar 7.000 rumah yang banyak, serta 3/4 daerah pesisir pantai yang akan rusak akibat erosi pantai apabila tidak terdapat tindakan preventif atau intervensi dari pihak pemerintah maupun pihak-pihak lain yang terkait. Oleh karenanya, kita akan membangun suatu sistem pertahanan pesisir yang dapat memaksimalkan reduksi gelombang yang sampai ke daerah pesisir pantai ini. Nah, dalam tugas akhir ini ada dua jenis pemecah gelombang yang dibangun, yaitu pertama submerged breakwater dan yang kedua itu trench. Dan apabila terdapat kasus di mana ada hardware pada salah satu ujung domain observasi, kita pun akan mengamati pula akan terjadi fenomena resonansi atau tidak. Dan berdasarkan rumusan masalah tadi, ini ada 4 masalah yang akan saya jawab. Pertama itu berapa efektivitas gelombang dalam reduksi tinggi gelombang dan juga mencegah fenomena resonansi. Yang kedua, apa yang akan terjadi apabila jumlah pemecah gelombang ditambah. Jadi kita akan membangun sistem pertahanan pesisir yang tidak hanya terbangun oleh satu buah pemecah gelombang saja, namun juga sebanyak N buah pemecah gelombang. Kemudian bagaimana pengaruh urutan dari penempatan jenis pemecah gelombang. Jadi apakah penempatan submerged breakwater di awal itu akan lebih baik apabila dibandingkan dengan range di awal? Dan bagaimana konfigurasi pemecah gelombang yang optimal? Jadi artinya berapa dimensi lebarnya, kedalamannya, seperti itu. Dan dalam menjawab permasalahan ini ada dua pendekatan yang saya lakukan. Pertama itu melalui model matematika dan yang kedua itu melalui simulasi numerik untuk memodelkan propagasi gelombang. Dan saya batasi dalam pengerjaan tugas akhir ini itu pemecah gelombangnya hanya dapat berbentuk segi panjang saja. Selanjutnya ke model matematika. Dalam pengerjaan tugas akhir ini saya menggunakan model samaan air dangkal atau shallow water equations. Spesifiknya model linear yang satu dimensi. Dan model ini memiliki dua founding equations. Yang pertama itu adalah samaan konservasi massa sama 21 dan juga persamaan konservasi momentum bersama 2/2. Nah, kemudian persamaan ini akan saya gunakan untuk menurunkan solusi analitik yang berupa koefisien transmisi gelombang, yaitu ukuran seberapa reduksi suatu gelombang setelah ia melewati topografi tertentu. Jadi amplitudo setelah ia melewati topografi dari region 1 sampai region 5 ini dia tereduksi seberapa banyak. Kemudian apabila terdapat kasus di mana ada hard wall pada ujung kanan domain observasi ini, saya akan pula mengamati apakah terjadi fenomena resonansi atau tidak. Yang mana solusinya itu lagi-lagi saya turunkan dari model matematika ini. Dan nanti dengan bantuan simulasi numerik, saya akan menentukan apakah terjadi fenomena resonansi atau tidak, yaitu fenomena di mana
amplitudo gelombangnya ini semakin membesar seiring dengan berjalannya waktu. Kemudian selanjutnya digunakan skema numerik seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dan pada tugas akhir ini digunakan skema numerik dengan metode Van Volle Anastasia Gray untuk SW berdasarkan Magdalena Rifatin dan juga Martin pada tahun 2020 dengan skemanya sebagai berikut, di mana dan juga eta, D dan juga eta itu berada pada grade penuh, sedangkan U itu berada pada grade setengahan. Itu sudah aturan mainnya seperti itu. Baik, terakhir optimisasi konfigurasi. Jadi di sini kita akan menentukan dimensi optimal dari sistem pertahanan pesisir yang kita bangun. Dan dalam menentukan hal tersebut digunakan algoritma Spiral Dynamics Inspired Optimization with Clustering oleh Sidarto dan Kania pada tahun 2015 yang saya sedikit modifikasi, di mana algoritma dalam pencarian optimum lokal itu saya menggunakan artificial colony dibandingkan dengan spiral dynamics. Nah, algoritma ini dipilih dengan mempertimbangkan dua alasan. Yang pertama itu karena tidak membutuhkan informasi terkait dengan gradien fungsi objektif. Karena di sini kita bermain dengan fungsi kompleks. Dan yang kedua itu karena dapat memberikan solusi yang tidak tunggal. Yang mana nanti solusi yang tidak tunggal ini dapat menjadi pertimbangan bagi stakeholders dalam segi biaya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.